Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Hairunisa Rahman dengan NIM 941423040. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dosen pengampu Bapak Bobi Rontopayu SSI ME. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana X terbagi atas 4. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka, ada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk variabelnya sendiri yaitu tingkat kemiskinan. Untuk yang kedua yaitu penerapan pengolahan data pada aplikasi SPSS. Dan yang terakhir yaitu tahapan daripada normalitas data. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian pertama yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu X terbagi atas 4, ada tingkat pengangguran terbuka, pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk variabel Y sendiri yaitu ada tingkat kemiskinan. Untuk S1, tingkat pengangguran terbuka yaitu tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan, yaitu semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi tingkat kemiskinan. Untuk X2, pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan. Untuk X3, semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin rendah tingkat kemiskinan. Dan untuk X4, X terakhir yaitu rata-rata lama sekolah, semakin lama rata-rata lama sekolah, semakin rendah pula tingkat kemiskinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya mempunyai data Provinsi Riau, yaitu ada tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yaitu dari tahun 2010 sampai 2023. Yang pertama, salin semua data. Lalu pindahkan ke SPSS. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke data view. Lalu tempel data yang sudah disalin dari Excel. Setelah ini kita masuk ke variable view. Di bagian kolom name kita ubah. Yang pertama menjadi POV. Yang kedua TPT. Yang ketiga RLS. Yang keempat PE. Yang kelima PPK. Baik, setelah kolom name kita ubah ke bagian label. Di bagian label akan dijelaskan lebih rinci daripada bagian name, yaitu POV ada tingkat kemiskinan, TPT itu ada tingkat pengangguran terbuka, untuk RLS ada rata-rata lama sekolah, untuk PE ada pertumbuhan ekonomi, untuk PPK ada pendapatan per kapita. Nah, setelah ini untuk label kita sesuaikan. Lanjut kita masuk pada bagian analyze, yaitu description statistik. Misalnya kita akan menguji deskripsi statistik. Misalnya akan menguji pada tingkat kemiskinan, pindahkan. Oke. Lalu ini hasil daripada deskripsi statistik untuk tingkat kemiskinan.
Kita lanjut pada analyze, yaitu misalnya akan menguji regression, linear, kita pindahkan dependent dan independent. Untuk dependent tingkat kemiskinan, independent untuk tingkat pengangguran, rata-rata masuk sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Lalu oke. Lalu ini hasil daripada regression dari variabel independent dan dependent. Berikut hasilnya. Untuk selanjutnya kita masuk lagi pada bagian analyze, yaitu non-parametric test one sample Kolmogorov Smirnov, yaitu kita pindahkan semua variabelnya. Oke. Lalu ini hasil daripada one sample Kolmogorov Smirnov. Di sini ada tingkat kemiskinan sebesar 200, tingkat pengangguran terbuka sama 200, rata-rata lama sekolah pun sama 200, untuk pertumbuhan ekonomi dia 180, dan untuk pendapatan per kapita dia sebesar 200. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada normalitas data. Yang pertama yaitu ada H0 dan H1, di mana H0 variabel Y berdistribusi dengan normal dan H1 variabel Y tidak berdistribusi dengan normal. Untuk yang kedua bagian alfa, saya menggunakan alfa sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Untuk statistik uji, saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu seperti tadi, one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria uji, jika hasil dari probabilitas dari uji Kolmogorov lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, yaitu hasil uji Kolmogorov variabel Y sebesar 200, maka dia lebih besar dari alfa. Dan H0 diterima, H1 ditolak. Pada bagian kesimpulan, hasil uji tingkat variabel Y atau tingkat kemiskinan bernilai sebesar 200. Untuk X1 dia bernilai positif yaitu 200, maka Y juga ikut naik. Untuk X2 dia bernilai positif naik yaitu 200, maka untuk variabel Y pun ikut naik. Untuk variabel X3 dia sama bernilai positif, maka dia naik sebesar 180, dan untuk variabel Y pun naik. Untuk X4 dia bernilai positif yaitu sebesar 200, dia naik, dan untuk variabel Y pun ikut naik sebesar 200. Sekian video saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.